warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tetap di rumah dan jangan lupa beribadah. Untuk kesempatan pembelajaran kita kali ini, kita akan meneruskan materi untuk pertemuan yang sudah lalu, yaitu masih mengenai metabolisme. Tapi kali ini kita akan membahas tentang fotosintesis yang merupakan bagian dari proses anabolisme. Di sini kita akan membahas tentang fotosintesis tumbuhan. Mengapa tumbuhan? Nah, karena fotosintesis hanya bisa dilakukan oleh tumbuhan terutama atau harus yang memiliki klorofil. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa rangkaian materi, diantaranya sebagai berikut. Ini adalah cakupan materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, di manakah tempat terjadinya fotosintesis? Yang kedua, reaksi-reaksi yang terjadi selama fotosintesis. Kemudian kita akan lebih mendetail lagi tentang proses atau tahapan dalam reaksi terang, reaksi gelap, dan apa pengaruhnya fotosintesis terhadap pemanasan global. Ya, apa sih peran dari proses fotosintesis dalam kehidupan kita? Kalau misalnya tumbuhan tidak melakukan fotosintesis, apa yang akan terjadi pada manusia? Kita lihat. Nah, kalau energi surya yang ada pada matahari diubah menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis oleh daun, maka di dalam tubuh tumbuhan akan disimpan dalam bentuk bahan organik. Dari bahan organik itu, yang pertama, kita akan memperoleh oksigen yang akan kita pakai untuk proses respirasi setiap harinya. Jadi, seandainya tidak ada fotosintesis, maka semua makhluk hidup yang ada di bumi ini tidak akan memperoleh oksigen untuk respirasi. Yang kedua, banyak sekali manfaat yang kita peroleh dari proses fotosintesis yang dihasilkan oleh tumbuhan ini. Satu, untuk bahan makanan, untuk kosmetik, untuk pakaian, untuk bahan bakar, untuk perumahan, untuk obat, dan lain sebagainya. Intinya, kita makhluk hidup yang ada di bumi tidak bisa lepas dari peran fotosintesis tumbuhan. Siapakah yang melakukan fotosintesis? Kembali lagi, seperti saya katakan tadi, adalah semua makhluk hidup, khususnya organisme autotrof yang memiliki klorofil. Jadi bukan hanya tumbuhan, tapi bisa organisme seperti bakteri, seperti alga. Yang penting mereka memiliki klorofil. Kenapa harus klorofil? Karena klorofil merupakan senyawa yang nantinya akan menjadi sebagai aseptor untuk menangkap cahaya matahari. Sampai di sini jelas untuk mengenai peran fotosintesis. Baiklah, kita lanjutkan tentang reaksi fotosintesis dan tahap-tahap yang terjadi selama proses fotosintesis. Proses fotosintesis yang akan kita bahas di sini adalah fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan tingkat tinggi. Kita perhatikan, ini adalah penampang melintang daun. Nah, jadi di sini ada bagian dari daun yang mengandung klorofil, yaitu palisade parenchyma dan spon parenchyma. Palisade parenchyma dan spon parenchyma merupakan bagian dari daun yang mengandung kloroplas. Nah, di dalam kloroplas inilah dihasilkan klorofil. Untuk itu, marilah kita lihat dulu struktur dari kloroplas sehingga merupakan tempat terjadinya fotosintesis. Perhatikan, kloroplas berbentuk lonjong dengan membran rangkap. Jadi ada membran dalam dan ada membran luar. Bagian dari kloroplas yang berperan dalam fotosintesis, yang pertama ada tilakoid. Kamu perhatikan,
ini adalah satu membran tilakoid yang kemudian bertumpuk menjadi granum atau grana. Jadi kalau satu tumpukan, satu bagian namanya tilakoid. Tapi kalau bertumpuk jadi banyak, namanya menjadi grana atau granum. Nah, di granum inilah tempat terjadinya reaksi terang fotosintesis. Sedangkan stroma merupakan bagian cairan dari kloroplas yang berperan untuk tempat terjadinya reaksi gelap fotosintesis. Sekali lagi, reaksi fotosintesis ada dua. Reaksi terang yang terjadi di tilakoid atau granum dan reaksi gelap yang terjadi pada stroma. Kita lihat reaksi kimia proses fotosintesis. Di sini kita lihat bahwa reaksi fotosintesis merupakan reaksi oksidasi reduksi atau proses oksidasi reduksi, di mana 6 CO2 atau karbon dioksida ditambah 6 H2O atau air akan menghasilkan C6H12O6 atau glukosa dengan membebaskan oksigen. Inilah mengapa proses fotosintesis disebut sebagai anabolisme atau proses sintesis, di mana CO2 dan H2O yang merupakan senyawa anorganik diubah melalui proses reduksi dan oksidasi sehingga dihasilkan gula yang kemudian disimpan di dalam daun sebagai amilum yang kita gunakan untuk banyak manfaat tadi. Adalah tahapan dari proses fotosintesis. Yang pertama adalah reaksi terang yang terjadi di dalam grana. Yang kedua, reaksi gelap yang terjadi di dalam stroma. Reaksi terang memerlukan cahaya, sedangkan reaksi gelap tidak memerlukan cahaya. Dalam reaksi terang, cahaya diubah menjadi energi berupa ATP dan NADPH. ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang nantinya akan dipakai dalam reaksi gelap. Tapi bukan berarti bahwa reaksi gelap terjadi di malam hari. Reaksi gelap tetap terjadi di siang hari, hanya tidak memerlukan cahaya matahari. Karena dalam reaksi gelap energi digunakan berupa ATP dan NADPH yang terdapat atau diperoleh dari reaksi terang. Sehingga bisa kita lihat di sini bahwa pada reaksi terang, maka komponen fotosintesis yang berperan adalah yang pertama CO2, yang pertama cahaya, yang kedua H2O. Hasilnya energi kimia berupa ATP dan NADPH. Di reaksi gelap, komponen yang dipakai adalah CO2, sedangkan yang dihasilkan berupa gula atau C6H12O6. Nah, sampai di sini, terus kita akan berpikir bagaimana H2O dan CO2 yang merupakan komponen fotosintesis bisa diubah menjadi gula. Ada tahap-tahap yang perlu dilalui sehingga dihasilkan glukosa. Kita lihat sekarang bagaimana tahapnya. Pada reaksi terang, komponen utama yang paling penting adalah cahaya. Cahaya matahari akan ditangkap oleh klorofil sehingga dihasilkan ATP dan NADPH. Melalui reaksi terang, cahaya matahari oleh klorofil akan diubah menjadi ATP dan NADPH. Jadi, cahaya matahari merupakan energi cahaya akan diubah menjadi energi kimia. Itu adalah prinsip penting dari reaksi terang. Tahap reaksi terang fotosintesis melalui dua cara, yaitu reaksi siklik dan reaksi non-siklik. Reaksi siklik melibatkan fotosistem 1 atau P700, yaitu
fotosistem yang bisa menangkap cahaya matahari dengan panjang gelombang 700 nanometer. Fotosistem 2 adalah fotosistem yang bisa menangkap cahaya matahari dengan panjang gelombang 680 nanometer, sehingga fotosistem 2 sering disebut juga dengan P680. Nah, sekarang perhatikan mengapa disebut siklik dan non-siklik. Pada transport elektron siklik, fotosistem 1 atau P700 menangkap cahaya matahari, kemudian mengalami eksitasi, melepas elektron. Elektron berpindah dari satu aseptor ke aseptor lain dan kembali ke P700. Saya ulangi, P700 menangkap cahaya matahari, tereksitasi, melepas elektron, diterima oleh aseptor primer, berpindah dari satu aseptor ke aseptor lain dan kembali ke P700. Itulah sebabnya disebut sebagai siklik. Dari proses ini akan dihasilkan ATP. Yang kedua, dari transport elektron non-siklik. Di sini melibatkan dua fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Perhatikan prosesnya. Fotosistem 1 menangkap cahaya matahari, melepaskan elektron, ditangkap oleh aseptor primer, kemudian elektron berpindah dari satu aseptor ke aseptor lain, tetapi tidak kembali ke P700. Diterima oleh NADP+, sehingga dihasilkan NADPH. Nah, karena tidak kembali ke P700, maka fotosistem 1 menjadi kekurangan elektron atau mengalami kekosongan elektron. Kekosongan elektron pada fotosistem 1 akan dipenuhi dari fotosistem 2 melalui proses sebagai berikut. Fotosistem 2 atau P680 menangkap cahaya matahari, tereksitasi, melepas elektron, diterima oleh aseptor primer, elektron berpindah dari satu aseptor ke aseptor lain, kemudian dipindahkan ke P700 untuk mengisi kekosongan elektron pada fotosistem 1. Dari sini maka akan dihasilkan ATP. Nah, sekarang fotosistem 1 berganti menjadi mengalami kekosongan elektron karena diberikan ke fotosistem 2. Kekosongan elektron pada fotosistem 1 akan diisi dari proses fotolisis, di mana H2O diuraikan menjadi elektron, 2 elektron, setengah O2 dan 2 hidrogen. Itulah sebabnya mengapa setiap kali tumbuhan melakukan fotosintesis, maka tumbuhan melepaskan oksigen ke udara yang kita pakai untuk respirasi. Sudah jelas ya mengenai transport elektron siklik dan non-siklik. Untuk lebih jelasnya boleh diperhatikan tabel berikut. Dan untuk reaksi gelap. Reaksi gelap ini sering disebut dengan siklus Kelvin karena ditemukan oleh ilmuwan biologi yaitu Kelvin. Reaksi gelap tidak memerlukan cahaya karena energi digunakan adalah berupa ATP dan NADPH yang diperoleh dari reaksi terang. Walaupun begitu, sekali lagi bahwa reaksi gelap tidak terjadi di malam hari, tapi tetap terjadi pada siang hari, tetapi menggunakan energi berupa energi kimia. Prosesnya sebagai berikut. Atau reaksi gelap dimulai dari, perhatikan, CO2 atau 6CO2 tepatnya akan diikat oleh ribulose bifosfat atau RUBP, yaitu senyawa berkarbon 5, dengan bantuan enzim Rubisco sehingga dihasilkan asam fosfogliserat atau APG. Perhatikan, CO2 adalah senyawa berkarbon 1,
Kalau kita punya 6 CO2 berarti ada 6 karbon. RUBP adalah senyawa berkarbon 5. Kalau ada 6 karbon berarti kita akan memiliki 30 karbon. Sehingga dari proses pengikatan atau fiksasi CO2 oleh RUBP akan dihasilkan 6 atau 12 fosfogliserid asid atau asam fosfogliserat. Asam fosfogliserat akan diubah menjadi asam difosfogliserat atau DPGA. DPGA adalah senyawa berkarbon 3 juga. Nah, dari pengubahan asam fosfogliserat menjadi asam difosfogliserat menggunakan energi dari reaksi terang berupa ATP. DPGA kemudian akan diubah menjadi G3P atau gliseraldehid 3-fosfat. Gliseraldehid 3-fosfat atau yang sering disebut sebagai PGAL kalau dalam bahasa Indonesia adalah senyawa berkarbon 3 juga. Untuk pengubahan DPGA menjadi PGAL menggunakan NADA yang diperoleh dari reaksi terang. Nah, dari PGAL inilah nanti akan diubah menjadi glukosa. Karena PGAL itu berkarbon 3, sementara glukosa adalah berkarbon 6, C6H12O6, maka untuk setiap pembuatan satu glukosa diperlukan 2 PGAL, 2 molekul PGAL. Sehingga di sini kalau tadi dihasilkan 12 PGAL dipakai untuk membuat glukosa adalah 2 PGAL, maka tersimpan 10 PGAL. 10 PGAL nanti akan diubah menjadi RUBP kembali melalui proses regenerasi. Saya ulangi tahapnya. Yang pertama adalah fiksasi, di mana RUBP mengikat CO2 menjadi APG, asam fosfogliserat. Asam fosfogliserat diubah menjadi asam difosfogliserat. Yang kedua, prosesnya adalah reduksi. Reduksi adalah difosfogliserat diubah menjadi PGAL. Yang ketiga adalah sintesis, yaitu terbentuknya glukosa dari 2 molekul PGAL. Yang keempat adalah regenerasi, yaitu pembentukan RUBP kembali dari PGAL. Jadi itu adalah tahap reaksi gelap. Ini berarti pembelajaran kita tentang tahapan reaksi fotosintesis sudah selesai. Artinya kita review sebentar bahwa fotosintesis melalui 2 tahapan, yaitu reaksi terang yang terjadi di grana menghasilkan ATP dan NADPH, dan reaksi gelap yang terjadi di stroma yang menghasilkan glukosa sebagai produk akhir fotosintesis. Lalu apa pengaruhnya proses fotosintesis ini bagi pemanasan global? Kalian bisa bayangkan, ini adalah semua tumbuhan yang melakukan proses fotosintesis, baik tumbuhan tingkat rendah seperti paku-pakuan, Tridobita, Gimnospermae, alga, sampai dengan tumbuhan tingkat tinggi. Kalau tidak ada tumbuhan yang melakukan proses fotosintesis, maka CO2 di udara akan tertimbun sehingga menyebabkan lapisan atmosfer yang kaya dengan CO2 yang secara otomatis akan meningkatkan suhu udara. Dan inilah yang kemudian kita kenal sebagai pemanasan global. Dengan adanya fotosintesis tumbuhan, maka CO2 di udara akan diikat oleh tumbuhan, diubah menjadi O2 yang sangat bermanfaat bagi proses respirasi. Sehingga cukup jelas bahwa proses fotosintesis memiliki peran yang sangat penting dalam pemanasan
global, atau tepatnya dalam menurunkan suhu udara sehingga tidak menyebabkan global warming. Jelas ya, bagaimana proses fotosintesis menunjukkan bahwa proses fotosintesis merupakan proses pembentukan atau sintesis yang kita kenal dengan proses anabolisme, yang berarti diperlukan energi yaitu berupa sinar matahari yang dihasilkan produk berupa glukosa atau gula. Cukup jelas? Nah, kalau ada yang belum jelas, nanti bisa membaca atau mengkaji ulang di dalam buku paket. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi kalian semua. Tetap jaga kesehatan, tinggal di rumah, jangan lupa beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.